Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali bersama dengan saya dalam Renungan SKS. Kali ini kita akan membahas mengapa Tuhan mencatat nama yang sering terlupakan oleh dunia. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan pemeliharaanmu yang terus nyata dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah memimpin perjalanan hidup kami dari waktu ke waktu. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar semakin memahami karya-Mu dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah pertandingan besar, orang biasanya hanya mengingat nama pemain utamanya. Demikian juga di sebuah perusahaan yang sering dikenal hanyalah pimpinan atau orang suksesnya. Padahal di balik semuanya itu ada banyak orang yang bekerja diam-diam tetapi jarang diperhatikan. Begitulah juga di dalam kehidupan ini saudara, ada orang yang merasa hidupnya biasa saja, tidak terkenal, tidak dianggap penting, bahkan ada yang merasa mudah dilupakan. Menariknya saudara, dalam Kejadian 36 ini justru berisi nama-nama yang mungkin asing juga bagi banyak pembaca Alkitab. Bukan tokoh besar seperti Abraham atau Yusuf. Namun Tuhan tetap mencatat nama-nama mereka satu persatu. Mari kita belajar bahwa apa yang sering dilupakan manusia tetap diperhatikan dan dihargai oleh Tuhan. Mari kita baca Kejadian 36 ayat 20-30. Inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk negeri itu: Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Disyon, Eser, Disyan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. Inilah anak-anak Shobal: Alwan, Manhat, Ebal, Shefo, dan Onam. Inilah anak-anak Zibeon, Aya, dan Ana. Ana inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun, ketika ia sedang mengembalakan keledai Zibeon, ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana, Disyon, dan Oholibama, anak perempuan Ana. Inilah anak-anak Disyon: Hemdan, Esiban, Yitran, dan Keran. Inilah anak-anak Eser: Bilhan, Zaawan, dan Akan. Inilah anak-anak Disyan, Us, dan Aran. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Shobal, kepala kaum Zibeon, kepala kaum Ana, kepala kaum Disyon, kepala kaum Eser, dan kepala kaum Disyan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum di tanah Seir. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dalam ayat tersebut di atas. Yang pertama, Tuhan mengenal setiap pribadi secara pribadi di ayat 20-21. Ayat 20-21 ini saudara mencatat keturunan Seir, orang Hori yang tinggal di tanah Edom. Bagi banyak orang, daftar nama ini terlihat tidaklah penting. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab tetap mencatatnya dengan detail. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mengenal setiap pribadi dan setiap keluarga. Walaupun nama-nama ini memang tidak terkenal saudara, Tuhan tetap memperhatikan mereka dalam sejarah.
Seringkali manusia menilai hidup berdasarkan popularitas, tetapi Tuhan melihat setiap orang secara pribadi. Itulah yang terdapat dalam Yesaya 43 ayat 1. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi saudara, di hadapan Tuhan tidak ada hidup yang tidak dikenal. Dan yang kedua, Tuhan menghargai hidup yang terlihat biasa. Di ayat 22 sampai 28. Di bagian ini saudara, merupakan lanjutan daftar keturunan dan keluarga mereka. Sekilas terlihat hanya seperti catatan sejarah biasa. Namun, jika Tuhan memasukkannya ke dalam Alkitab, itu berarti bagian ini memiliki arti. Tuhan ingin menunjukkan bahwa hidup yang sederhana sekalipun dan yang tersembunyi itu berharga di mata Tuhan. Tidak semua orang dipanggil menjadi terkenal, saudara. Ada orang yang dipakai Tuhan melalui kesetiaan kecil setiap hari. Seorang ibu yang setia membesarkan anaknya, ayah yang bekerja dengan jujur, atau jemaat yang setia melayani, meskipun tidak terlihat oleh orang banyak. Namun semuanya itu dilihat oleh Tuhan. Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dengan demikian saudara, Tuhan melihat kesetiaan, bukan seberapa terkenalnya seseorang di muka umum. Dan yang ketiga, setiap generasi memiliki tempat dalam rencana Tuhan di ayat 29 sampai 30. Ayat 29 sampai 30 ini saudara mencatat para kepala suku keturunan Seir. Artinya setiap generasi itu memiliki perannya sendiri dalam sejarah. Walaupun mereka bukan bagian dari garis utama perjanjian Tuhan, namun mereka tetap dicatat sebagai bagian dari perjalanan sejarah manusia. Ini mengajarkan bahwa Tuhan itu bekerja melalui banyak orang saudara dan juga banyak generasi yang tak terpikirkan manusia. Itulah yang dikatakan Paulus di 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi saudara, setiap hidup ini memiliki arti di hadapan Tuhan. Terkadang kita merasa hidup kita biasa saja, tidak terkenal, tidak memiliki pencapaian besar, atau bahkan merasa tidak diperhatikan oleh orang lain. Namun saudara, firman Tuhan di hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan mengenal dan menghargai hidup kita. Karena itu, tetaplah setia dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan juga tanggung jawab dalam hidup setiap hari. Karena Tuhan tidak menilai hidup dari popularitas, tetapi dari kesetiaan. Mungkin dunia tidak mengenal nama kita, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Pertanyaan saudara, apakah saya merasa hidup saya tidak berarti? Apakah saya tetap setia dalam hal-hal kecil? Dan apakah saya tetap percaya Tuhan mengenal hidup saya secara pribadi? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
terima kasih karena Engkau mengenal hidup kami secara pribadi. Ajarlah kami untuk hidup dalam kesetiaan, meskipun tidak selalu dihargai oleh manusia. Biarlah hidup kami tetap berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Berkatilah saudaraku yang mendengar firman Tuhan ini dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, bahkan apapun yang menjadi doa, harapan, dan cita-cita ke depan, Tuhan genapi dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan hati yang setia, hidup yang dipakai Tuhan, dan sukacita dalam menjalani panggilan Allah dari saat ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin. Nah saudaraku, jika membutuhkan doa, konseling, atau percakapan pribadi, dan juga kritik ataupun saran dari renungan ini, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.